Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai lambda layers ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, lambda itu adalah salah satu layanan compute serverless ya dari AWS ya, di mana kita cukup upload code kita ya. Kita tidak perlu provisioning sama manage servernya ya. Itu adalah nama pendekatan serverless ya. Oke. Nah, sebelum lambda layer ketika kita akan membuat lambda function ya, kita ada code-nya yang akan dijalankan. Di sini ada runtime-nya ya, contohnya kita bisa pakai Python ya, bisa pakai Node.js ya, Node.js ya, bisa pakai Go ya, bisa pakai Java, bisa pakai Ruby dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada bahasa pemrograman yang tidak didukung juga, yaitu PHP ya. Nah, tapi itu sebenarnya bisa diakalin dengan menggunakan custom runtime ya. Contohnya kalau pakai PHP ya, di sini kita bisa pakai namanya Brave ya. Nah, di sini sebenarnya Brave ini juga pakai Lambda layers ini ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai Lambda layers. Nah, ketika kita mendeploy satu lambda function, nah, kita ada code-nya. Di sini kita akan pakai Python, ya. Di sini misalkan kita perlu library atau modul, ya. Jadi kalau di Python biasanya kan kita butuh modul, kita kan bisa install pakai pip, ya. Pakai pip, ya. Misalkan modul 1, modul 2, ya. Jadi ini di package ya semua, ya, menjadi satu function ya, di satu lambda function, ya. Nah, untuk contoh kali ini kita lihat dulu ya, langsung kita coba aja create satu function ya. Nama functionnya misalkan namanya adalah function 1 ya. Runtime-nya saya pilih Python 37 aja ya. Ini kita biarkan default aja. Oke, kemudian kita create function. Functionnya kurang lebih seperti ini ya. Kita akan pakai dua library di sini ya. Yang pertama Flash, yang kedua adalah request. Di mana lambda handle-nya ini cuma simple aja ya. Dia akan print ya versi flashnya, kemudian akan request ke satu URL ini, kemudian print hasilnya ya. Oke. Kita lihat di sini functionnya udah jadi ya. Jadi ini kita copy paste saja. Oke, kita copy paste saja ke sini dan kemudian kita deploy ya. Kemudian kita tes di sini ya. Kita namakan test event. Ini kita biarkan default aja ya. Ini adalah eventnya ya. Kebetulan di sini kita tidak pakai event ini ya. Jadi kita biarkan aja default ya. Nah, kemudian kita tes. Ketika tes pasti ada error message di sini ya. Unable to import module lambda function ya. No module name flash ya di sini ya. Oke. Jadi tidak ada module name flash. Demikian juga request ini juga akan sama. Tapi pertama aja udah ini udah error. Nah, pendekatan pertama sebelum pakai lambda layers artinya kita harus packaging nih. Ini ya semua ini ya. Semua modul ini harus kita packaging ya. Harus kita packaging ya dengan lambda functionnya di sini ya. Bersamaan dengan code-nya. Oke. Oleh karena itu kita akan install ya di sini ya. Install dulu ya modul tersebut, dua modul tersebut. Nah, di sini kita perlu yang namanya ini request. Saya akan install versi 2260 dan flashnya adalah 200 ya. Jadi saya create dulu satu folder di sini mkdir misalkan function 1 aja ya. Kemudian kita cd function 1 ya. Kita masuk ke function 1 ya. Kemudian requirement-nya ya kita mau install di sini, saya copy masuk aja ke sini ya. Kemudian kita bisa install ya. Pip install ya -r requirements-nya ya. Kemudian targetnya ini adalah di current directory ya. Di current directory
Kita tunggu sebentar. Oke, sebentar. Oke, sorry. Ini ada sedikit typo. Oke, ini sedang diinstal ya. Kita tunggu sebentar. Jadi akan kita install request sama Flash-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, jadi kalau kita lihat di sini function 1, nah ini udah diinstal di sini ya. Sama semua dependencies-nya lain juga. Contohnya ini Flash ya. Oke, ini sedang diinstal semuanya. Oke. Oke, sambil menunggu diinstal ya, kita copy function ini ke dalam ya. Oke. Nah, ini udah selesai diinstal. Nah, kalau selesai diinstal, ini semua kita zip ya di sini. Case-nya kita biarin aja, requirements-nya gak usah ya. Ini semua kita zip ya. Add to archive ya. Kita zip aja namanya function1.zip. Oke, kita zip dulu semua. Oke, jadi kalau udah zip kita lihat formatnya adalah seperti ini ya. Oke, ini semua dependencies-nya, kemudian ada ini lambda. Nah, kemudian kita coba update code-nya di sini ya. Upload from, kita bisa dari zip file ya. Kemudian kita bisa ambil dari sini ya, function 1 namanya adalah function1.zip ya. Oke. Nah, kalau ukuran filenya lebih dari 10 mega, disarankan kita pakai yang namanya S3 ya di sini ya. Oke, disarankan pakai yang namanya S3. Jadi kita upload langsung aja, kita save. Ya, kita tunggu bentar. Oke, kita tunggu bentar, 2 megaan ya. Internetnya lagi agak lambat di sini. Oke, ini udah selesai diupload ya. Oke, nah formatnya seperti ini. Nah, sekarang kita tes lagi. Nah, sekarang kalau kita tes lagi, errornya beda. No module name lambda function. Karena kenapa? Di sini nama file kita adalah lambda. Dan handle-nya namanya lambda handle. Berarti perlu kita edit dulu di sini. Ya, namanya bukan lambda function, jadi ini bisa kita sesuaikan. Lambda handle, kita save. Ya, nah habis kita save, kita tes lagi. Oke, kita tes lagi. Nah, udah berhasil lah di sini ya. Flash version 2 ya. Kemudian yang hasil requestnya adalah V2 AWS Service of the Day is Athena. Kalau kita tes lagi, nah hasilnya sama, tapi ini berubah ya. Kayak ini random service generator sih, ya. Kita tes lagi, ada kemungkinan berubah lagi, ya. Jadi got duty. Jadi ini udah jalan sih, ya. Jadi ini udah jalan di mana ini adalah code kita, ya, dengan segera modul atau dependencies-nya. Jadi adalah seperti ini, ya. Cuma di sini ada kendalanya. Bagaimana kalau function yang lain juga pakai modul yang sama, ya. Nah, di sini dia juga pakai modul 1, pakai modul 2. Nah, kendalanya ketika misalkan kita mau upgrade nih versinya, tadi misalkan Flash 200 kita mau pakai jadi 201. Berarti kan kita lebih repot ya melakukan proses packaging lagi ya. Kita zip, kita upload lagi code-nya. Kita zip, kita upload lagi code-nya. Nah, sekarang bisa gak kita package saja ya, package saja dependencies-nya itu ya menjadi satu file yang terpisah ya. Nah, itu namanya adalah lambda layers di sini. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini. Ada function, ini ada modul ya, ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Ini analogi ada contoh aja. Nah, modul-modul ini bisa kita packaging ya. Jadi kita zip ya. Jadi ini bisa kita jadikan zip file ya. Kita zip ya. Layer itu ya terdiri ya. Layer itu nanti kita upload ya dengan zip file yang sudah kita buat tadi. Dan layer ini sifatnya itu adalah immutable ya. Jadi ketika kita mau update versi ya, kita bisa lakukan versioning ya, bukan langsung edit yang tadi itu layer tadi, tapi pakai versioning ya. Oke. Nah,
Lambda layer ini juga sebenarnya bisa dilakukan ya, bisa dipakai untuk membuat custom runtime ya. Untuk membuat custom runtime. Contohnya yang tadi Brave itu. Brave itu sebenarnya menggunakan lambda layers ya, custom runtime. Jadi kalau kita lihat di sini ya, PHP runtime for AWS Lambda, ya ini Brave ya di sini. Nah, Brave provide the runtime all layers to run PXP on Lambda. Ya, jadi ada dua runtime, FPM sama function. Jadi dia menggunakan ini sih layers juga ya. Jadi untuk membuat custom layer mungkin nanti akan dibuat di video terpisah ya. Nah, jadi sekarang kita mau pisahkan nih komponennya di sini ya. Modul-modul nih ada functionnya, kita buat menjadi layer. Jadi sehingga bisa di reuse. Contohnya ini. Function yang pertama ini saya cuma butuh modul 1, modul 2. Jadi saya tinggal tambahkan aja. Saya butuh nih modul 1, modul 2 ya. Function 2 saya juga butuh modul 1, modul 2. Oke, modul 1, modul 2 nih ya. 1 2 1 2. Sedangkan function ketiga saya butuhnya modul 3 sama 4 nih. Nah, seperti ini. Nah, ketika modul 1 misalkan Flash yang tadi versinya 200, kita mau update nih ke 201. Nah, ini ya bisa kita lakukan update versi aja. Jadi versi 1 menjadi versi 2 ya. Oke, ini menjadi versi 2 ya. Jadi ini yang pakai ini ya tidak perlu kita packaging dan upload lagi ulang satu persatu update function ini. Jadi cukup mengupdate-nya di layers-nya aja. Ya, update di layers-nya ya. Kemudian function-nya itu cukup refer ke version yang baru. Lebih simple kan daripada misalkan kita punya 10 function ya, 10 function yang pakai library atau modul yang sama. Ya, bayangkan kalau kita mau upgrade versi ya, kita unzip lagi ya. Sorry, kita zip lagi, upload lagi code-nya. Lebih bagus kan kita ubah aja di satu tempat di sini. Kemudian function-function ini merefer ke layer tersebut versi yang paling baru aja. Oke, jadi kita coba pendekatan yang kedua di mana kita pakai yang namanya lambda layers ya di sini ya. Jadi satu function itu ya, satu function ini bisa maksimum bisa pakai 5 layer ya di sini ya. Oke. Ketika function itu diinvoke ya, layer itu akan diinstal di execution environment-nya ya. Oke. Nah, kita coba aja langsung kita buat layer ya di sini. Oke. Nah, ini function 1 udah jalan. Kita buat satu namanya function 2 ya. Kita buat namanya function 2. Runtime-nya tetap sama 3,7 ya. Kita create function. Code-nya juga sama ya. Kita pakai ini aja, code-nya tetap sama. Tapi kali ini tidak akan kita zip, tapi flash sama request ini akan kita jadikan layer ya. Oke, kita copy sini. Nah, kemudian code-nya kita taruh sini, kita deploy ya. Udah deploy, kemudian kita tes ya, namanya test event aja. Oke, kita create di sini ya. Kemudian kita tes ya. Nah, no module name flash. Nah, jadi di sini kita akan buat ya layer ya, yang namanya flash sama request. Ya, jadi kita balik ke sini. Tadi kita di lambda layers, saya keluar dulu di sini. Ya, nah kita buat deh satu folder dulu, misalkan mkdir flash layer, ya, flash layer, ya. Oke, kita cd flash layer. Oke, nah kita install flashnya. Pip install flash. Versi ini adalah 200. Oke, targetnya adalah di current directory. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, jadi kalau kita lihat di sini lambda layers, flash layer. Nah, ini ya di sini. Oke, ini sedang diinstal ya. Oke, ini udah selesai ya. Nah, kemudian kita buat juga satu lagi ya.
kita buat lagi satu yang untuk request ya. Kadir request layer ya. CD. Nah, jadi kita akan install request versi ini ya. Pip ya, install request ya. Ini versi ini. Target ini adalah di current directory. Oke, kita tunggu bentar. Oke. Ini ya, udah ada flash layer, udah ada request layer ya. Ini kita tunggu bentar ya. Oke, nah ini udah mulai ya, udah jalan di sini. Oke, ini udah selesai. Nah, kalau udah selesai di sini ada namanya flash layer, ada namanya request layer. Nah, ini perlu kita zip dulu ya. Tapi zipnya ini harus kita ganti ya. Dia harus namanya adalah Python kalau kita pakai runtime-nya Python. Jadi, kemudian add to archive ya. Ini adalah yang flash ya. Flash 200 ya. .zip ya. Oke, kita zip dulu. Nah, kalau kita double klik ya, dia harus seperti ini ya, Python di sini. Oke. Kemudian ini kita ganti nama balik aja. Ya, tadi adalah yang flash. Kemudian yang request ini kita ganti dulu menjadi namanya Python ya. Oke, ini sedang open. Oke. Try again. Oke, kita zip juga add to archive. Ini adalah request ya. Request .zip ya. Oke. Nah, ini adalah request sama flash. Nah, kalau udah kita bisa balik ke sini, kita bisa lihat di sini layers. Create layers ya. Namanya adalah flash di sini ya. Description-nya kita buat sama aja ya. Upload-nya itu bisa dari zip file, bisa juga dari S3 ya. Tapi kita upload dari zip file aja ya. Di sini kita lihat di sini lambda layers tadi yang flash ini ya. Oke, runtime-nya dia kompatibel dengan 37, bisa juga kita taruh 38 misalkan ya. Oke, kita create ya layernya. Hal yang sama akan kita lakukan juga untuk request ya. Oke. Kemudian kita buat lagi satu yang namanya request. Oke, kita upload di sini request. Oke. Runtime-nya 37, 38, 39 ya. Oke, kita create. Oke, kalau udah kita create, nah kita balik ke function tadi yang namanya function 2 ya. Function 2 ini ada pakai flash sama pakai request. Nah, di sini ada layers. Jadi kita bisa add layers ya. Nah, ada di sini ada pilihan yang namanya AWS layers di sini ya. Jadi ini adalah lambda layers yang di-provide oleh AWS. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah ini ya, untuk extension untuk Lambda Insight ya. Ada juga untuk Code Guru Profiler ya, tapi di sini kita pilih custom layer. Kita akan pilih di sini Flash, versinya cuma masih satu, version 1, kita add ya. Oke, habis kita add, nah lambda-nya kita bisa add lagi ya, maksimum sampai 5 di sini. Kita pilih request, versi ini adalah versi 1. Oke. Nah, jadi udah ada 2 layer di sini ya, 2 layer. Kalau udah kita coba tes. Nah, hasilnya itu sukses ya di sini ya. Flash version versi 2, AWS Service of the Day adalah RDS. Kita coba tes lagi. Nah,
Ini berubah-ubah ya, step function. Jadi ini udah oke nih. Nah, jadi kalau misalkan kita mau pakai lagi nih ya, layers ini bisa gak? Bisa. Kita create function 3 ya. Misalkan kita create function 3 ya. Kita pakai Python 38 ya. Kita create ya. Nah, 38 ini misalkan kita pakai ini aja. Code-nya lebih simple, kita pakai Flash aja ya. Oke. Nah, kita bisa reuse di sini. Nah, oke. Kita deploy, kita tes ya. Oke. Nah, kalau kita tes lagi, nah nggak ketemu Flash. Sama, kita bisa tambahkan layernya di sini. Kita pilih yang custom layer, ya kemudian Flash add, ya. Oke, sebentar. Validation error detected. Oke, ya tadi ada sedikit bug kayaknya sih. Ya, oke, udah. Oke, kita tes. Nah, no model name request. Oke, karena ini ya requestnya nggak kita pakai, kita deploy, ya. Layernya udah ada satu, ya. Kita tes. Nah, di sini udah muncul. Flashnya itu adalah versi 2.0.0 ya. Jadi layer itu bisa di reuse ya. Bisa dipakai oleh function lain ya. Cukup kita upload sekali aja. Nah, sekarang flashnya itu mau kita naikkan ke versi 2.0.1 ya. Jadi kita mau naikkan di sini. Jadi saya buat lagi folder namanya flash 2.0.1 ya. cd flash 2.0.1 ya. Baru kita pip lagi, install lagi. Kita pakai yang paling baru misalkan. Pip install ya, flash 2.2.0.1. Oke, targetnya adalah di current directory. Oke, kita naikkan flashnya dari 2.0.0 ke 2.0.1. Oke, ini sedang diinstal. Ya, kita tunggu bentar. Oke, ini udah oke. Kita lihat di sini flash 2.0.1 ya. Ini tadi adalah yang request ya. Kita ganti nama dulu. Oke. Nah, ini flash 2.0.1. Saya keluar dulu biar bisa ganti nama karena formatnya harus di zip ya. Seperti tadi ya. Dia namanya Python di sini. Ya, ini yang flash 2.0.1. Kemudian kita zip ya. Add to archive. Kita namakan flash 2.0.1. Formatnya zip. Oke. Ya, kalau kita klik di sini ya, Python ya di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke layers di sini ya. Kembali ke layers. Nah, di sini Flash sudah ada, kita bisa create version ya. Kita bisa buat ya upgrade ya versi 2.0.1 ya. Kita upload ya di sini Flash 2.0.1 ya. Runtime-nya mendukung 36, 37, 38, 39 ya. Oke, uploadnya adalah di sini Flash 2.0.1, kita create. Jadi layer yang namanya Flash ini udah punya dua version ya. Versi 1 sama versi 2. Ya, jadi kita bisa refer juga mau pakai yang versi mana nanti, ya. Nah, jadi kalau kita masuk ke sini layers, nah, versionnya ada dua version nih, ya, di sini, ya. Nah, ini ada versi nih. Awalnya ini adalah 2.0.1. Nah, sekarang kita masuk ke function 3 nih. Function 3 kan dia pakai layers ya di sini ya. Nah, kita bisa edit di sini. Nah, dia mau pakai versi berapa? Versi 2 kita naikkan, kita save ya. Versi 2 berarti flashnya adalah 2.0.1 ya harusnya. Nah, sekarang kita tes coba. Oke. Nah, flashnya udah versi 2.0.1. Bagaimana dengan
function 2 nih. Nah, function 2 ketika kita mau naikkan, ya, juga gak masalah. Di layer saja kita edit di sini. Ya, Flash-nya adalah kita ubah menjadi versi 2, kita save, ya. Kemudian kita tes. Jadi udah langsung naik ke 201 sih di sini. Ya, ini dia. Ya, 201. Bagaimana kalau yang function 1 nih? Nah, function 1 ya, tadi kan semua modul ya atau library-nya kita semua kan masih pakai pendekatan yang ini ya. Ya, semua di zip di satu file ya. Nah, bayangkan kalau kita punya 10 function seperti ini, mau kita ubah. Berarti 10-10 harus kita dependencies nih atau modulnya itu harus kita upgrade dulu, kemudian kita zip ulang, kemudian kita upload lagi. Ya, jadi lebih ribet di sana, ya. Itu cuma 10. Bayangkan bagaimana kalau function kita jauh lebih banyak. Jadi, disarankan adalah menggunakan lambda layers ya, seperti ini. Jadi modul-modul ya atau library ini bisa dipakai oleh function. Jadi sharing ya. Ketika mau mengubah versinya atau update versinya, update-nya jadi layers-nya aja. Kemudian tinggal ubah konfigurasi di function-nya ya untuk menunjuk ke yang versi yang lebih baru ya. Kemudian lambda layer ini juga bisa memprovide custom runtime yang contohnya adalah misalkan yang tadi PXP itu kan secara native itu gak disupport ya. Contohnya kalau kita create function ya, kalau kita lihat di sini create function ya. Nah, runtime di sini yang supported ini belum ada di sini PXP ya atau PHP. Nah, itu bagaimana? Nah, Brave itu adalah dengan menggunakan provide runtime-nya ini ya dengan menggunakan yang namanya layers juga di sini. Ya, via there's no built-in support for PXP on AWS Lambda. Instead, we can run third-party runtimes via AWS Lambda layers. Oke, jadi mungkin di video kedepannya saya akan coba buat juga mengenai custom runtime dengan menggunakan AWS Lambda layers. Oke, sekian untuk video kali ini ya, di mana kita sudah sama-sama belajar mengenai Lambda layers ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.